Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, saudara seiman seagama, kali ini kita akan bermudzakarah hukum ahkam fikih mazhab Syafi'i, terutama dari kalangan muslimah. Penting ini. Kita akan bermudzakarah tentang fima yahrumu bil haidi, perkara yang haram dilakukan oleh seorang muslimah yang sedang datang bulan, yang sedang haid. Dan juga umum laki-laki perempuan, muslim-muslimah, kita akan bermudzakarah kali ini juga tentang perkara yang haram dilakukan di saat kita junub janabah, mempunyai hadas besar, dan perkara yang haram kita lakukan di saat mempunyai hadas kecil. Artinya ketika wudunya batal, apa saja. Kita berlanjut, kita mulai mudzakarah kita. Semoga apa yang kita mudzakarahkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya kitab Fathul Qorib Al-Mujib, yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Silakan buka faslun fima yahrumu bil haidi, atau yang tidak punya kitab lihat ke depan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrari. Amin ya rabbal alamin. Faslun, satu fasal fima yahrumu bil haidi, di dalam menjelaskan perkara yang haram dilakukan di saat haid. Wa yahrum bil haidi, haram disebabkan datang bulan. Wa fi ba'din nusakhi, kalau di dalam sebagian tulisan kitab yang lain dengan redaksi wa yahrum alal haidi, haram atas wanita yang sedang datang bulan. Sama niyatu asya, haram melakukan 8 perkara. Ahaduha, salah satunya, yang pertama ialah as-sholatu fardhon aw naflan. Wanita yang sedang haid itu haram melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa kadza sajdatut tilawah wa syukri, haram juga melakukan sujud tilawah dan sujud syukur di saat haid. Wa tsani, dan yang kedua ialah as-shaum. Wanita yang sedang haid haram berpuasa, fardhon aw naflan, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Wa tsalitsu, dan yang ketiga ialah qiraatul qur'ani, haram membaca Al-Qur'an. Wa rabi'un, dan yang keempat ialah massul mushafi, haram juga menyentuh mushaf, menyentuh buku ataupun box yang di dalamnya adalah himpunan ayat-ayat Al-Quran. Ya, Quran kita itu sudah, mushaf Quran itu sudah haram disentuh oleh wanita yang sedang haid. Membacanya juga haram. Wahwa, yang dimaksud mushaf di sini ialah wahwa ismun lil maktubi min kalamillahi bainat daffatain. Ya, box itu udah buku yang merupakan isinya itu adalah ayat-ayat Allah, kalamullah. Kemudian wahamluhu, tadi membaca Quran haram juga, haram. Menyentuh mushaf haram. Wahamluhu, membawanya juga haram bagi wanita yang haid. Dibawa kemana tuh mushafnya? Haram. Illa idza khafat alaihi, kecuali ketika khawatir terhadap terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya sampean wanita dalam keadaan haid melihat mushaf itu ada di bawah, khawatir akan diinjak orang, ada di jalan misalnya, ada di jalanan, khawatir takut diinjak orang, maka wanita yang haid boleh mengambilnya itu kemudian dibawa, dipindah ke
tempat yang selayaknya, yang terhormat. Boleh. Wal khamisu, adapun yang kelima ialah dukhulul masjidih lil haidih. Wanita yang sedang haid haram masuk masjid, haram. In khafat talwitahu, ketika ia memasuki masjid tersebut sudah ada kekhawatiran darah haidnya itu akan mengotori masjid itu, maka haram masuk ke masjid. Wasadisu, dan yang keenam ialah at-tawaf. Wanita yang sedang haid haram melakukan tawaf fardhan atau naflan, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Kemudian wasabi'u al-wat'u, bagi wanita yang sedang haid haram melakukan wati', persetubuhan dengan suaminya. Wa yusannu lima wati'a fi iqbalid dam at-tasadduqu bidinarin. Kalau misalnya ada wanita yang sedang haid, dia terlanjur melakukan persetubuhan dengan suaminya. Suaminya mensetubuhi wanita haid tersebut di bagian depan misalnya, maka sunnah bersedekah dengan nilai sedekah 1 dinar. Sunnah bersedekah yang sedekahnya itu bernilai 1 dinar. Berapa itu 1 dinar kalau dirupiahkan? Silahkan tanya sendiri pada ahlinya. Walima wati'a fi idbarihi at-tasadduqu binisfi dinarin. Kalau wanita yang sedang haid tersebut oleh suaminya disetubuhi di bagian belakang, maka sunnah bersedekah dengan nilai sedekah separuh dinar. Separuh dinar. Kalau cara mensetubuhinya dari belakang. Wathaminu, kemudian yang ke-8 ialah al-istimta' baina surra wa rukbah. Wanita yang sedang haid haram melakukan istimta'. Istimta' itu sebuah proses, bukan jima, bukan. Sebuah proses yang ujung-ujungnya adalah untuk mengeluarkan sperma. Istimta'nya tersebut enak-enakan, melakukan hal-hal yang enak-enak lah menurut syahwatnya. Bima baina surra wa rukbah, dengan anggota tubuh yang ada antara pusar dan lutut. Pahanya atau mananya, kurang. Pokok dia melakukan istimta' dengan melakukan proses istimta' di bagian anggota tubuh antara surah dan rukbah, antara pusar dan lutut. Minal mar'ati, dari perempuan, dari si wanitanya itu. Fala yahrumul, maka itu haram ya, maka itu hukumnya haram. Fala yahrumul istimta'u bihima wala bima fawqahuma. Dan tidak haram melakukan istimta' dengan pusar dan lutut, bukan dengan anggota yang ada di antara pusar dan lutut, tapi dengan pusar dan lutut, maka tidak haram. Wala bima, dan tidak haram melakukan istimta' dengan anggota tubuh si istri fawqahuma, yang ada di luar baina surah wa rukbah itu. Misalnya suaminya sudah nggak tahan, istrinya sudah sedang haid, dia melakukan istimta' di luar anggota antara pusar dan lutut, misalnya di payudaranya atau mananya lah, maka tidak haram meskipun istrinya dalam keadaan haid. Ini Al-Mukhtari atas pendapat yang telah dipilih fi Syarhil Muhadzabi, dalam syarah Al-Muhadzab. Kemudian summastatradal musannifu li dzikri ma haqquhu ayyudhkara fi ma sabaqa fi fasli mujibil usli. Kita lanjutkan pada kajian muallif ini, musannif ini, yaitu yang terkait dengan perkara yang haram dilakukan di saat janabah, di saat kita mempunyai hadas besar. Ini umum, ini laki-laki maupun perempuan, muslim muslimah. Faslun fima yahrumu bil janabah.
Wa yahrumu dan haram alal junubi atas orang yang sedang mempunyai hadas besar khamsatu asya'ah melakukan 5 perkara. Ahaduha yang pertama ialah as-sholatu. Haram melakukan sholat di saat mempunyai hadas besar. Fardhon aw naflan, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Wathani, kemudian yang kedua ialah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Haram juga bagi orang yang sedang junub. Ghairu mansukhit tilawah, yang tidak direvisi bacaannya. Artinya yang dibaca itu ayat yang ghairu mansukh, bukan ayat yang mansukh. Ayatan kan aw harfan, baik membaca satu ayat atau hanya membaca satu huruf, haram hukumnya. Sirron aw jahron, baik cara bacanya dengan samar, pelan, ataupun dengan suara yang lantang, haram. Wa kharaja bil Qur'an at-Taurah wal Injil. Kalau membaca Taurah dan Injil tidak apa-apa. Ini yang haram maksudnya membaca Al-Qur'an. Meskipun Taurah dan Injil itu juga kalamullah juga. Kalau memegang Taurah dan Injil dalam keadaan janabah tidak apa-apa. Amma azkarul Qur'an fatahillu la bi qasdil Qur'an. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran tapi niatnya zikir, bukan niat membaca Quran tapi niat zikir. Misalnya kita dalam keadaan junub ya, dalam keadaan junub, kemudian kita naik kendaraan, kita biasa mengamalkan amalan sunnah. Ketika menaiki kendaraan kita membaca bacaan amalan sunnah, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kan ayat Quran itu. Sampai selesai itu kan ayat Quran. Karena niatnya zikir, kalau niatnya zikir tidak apa-apa meskipun dibaca dalam keadaan junub. Betul juga ketika dalam keadaan junub, misalnya tiba-tiba ada musibah, ada orang meninggal misalnya. Lalu kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat Quran. Kalau niatnya zikir tidak apa-apa dibaca dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub. Bukan niat membaca Quran, tapi niat zikir, ingat kepada Allah. Wathalisu, dan yang ketiga bagi orang junub, masul mushafi, haram menyentuh mushaf. Menyentuh box buku yang isinya ya Quran, kalamullah. Wahamluhu, menyentuhnya haram, wahamluhu begitu juga membawanya. Dibawa kemana lah. Ini mimba bin aula. Warabi'u, dan yang keempat at-tawafu, tawaf. Haram juga bagi orang yang junub. Fardhon aw naflan, baik itu tawaf fardu maupun tawaf sunnah. Wal khamisu, dan yang kelima ialah al-lubsu fil masjid. Diam di masjid. Orang junub diam di masjid, duduk-duduk di dalam masjid, haram. Li junubin muslimin, bagi orang yang junub yang muslim ya. Illa li daruratin, kecuali karena darurah. Nah, diam di masjid bagi orang junub apabila dalam keadaan darurah itu boleh, tidak haram. Seperti apa? Kamanih talama fil masjidi wa ta'azzara khurujuhu minhu li khaufin ala nafsi aw malihi. Ada orang misalnya itikaf di masjid, kemudian tertidur dan dia mimpi basah di masjid. Dia mau keluar, khauf, ada kekhawatiran, takut atas mudaroh, mara bahaya ala nafsi yang akan menimpa pada dirinya. Misalnya di luar ada begal misalnya ingin membunuh dirinya. Au malihi, dia mau keluar karena takut terhadap mudaroh yang akan menimpa pada hartanya. Kalau dia keluar nanti hartanya dirampas oleh begal itu. Begalnya sedang ada di luar menunggu. Maka dia diam di dalam masjid dalam keadaan junub. Gak apa-apa. Tidak haram. Karena proses keluarnya terhalang oleh uzur itu. Kemudian amma
uburul masjid amma uburul masjidi marron bihi min wairi muksin fala yahrum. Adapun melewati masjid dengan cara berjalan min wairi muksin tanpa berhenti, nah, misalnya kita junub terus lewat berjalan di dalam masjid tapi tidak berhenti, tidak diam, berjalan terus sampai keluar lagi, itu tidak haram, tidak haram. Bal akan tapi wala yukrahu, tidak makruh, bukan hanya tidak haram, tidak makruh. Fil asohi, asal jangan berhenti. Fil asohi dalam pendapat yang paling sahih. Wa taraddudul junub fil masjid bimanzilatil lubsih. Tapi kalau orang junub tersebut selebor, mondar mandir, kayak mau keluar gak jadi, mau keluar dari masjid gak jadi, masuk keliling lagi, taraddud, selebor, maka itu sama dengan lubsuh, sama dengan bimanzilatil lubsi. Selebornya itu di dalam masjid dalam keadaan junub sama dengan diam di dalam masjid. Hukumnya apa? Haram, tidak boleh, haram, langgar agama. Wa kharaj bil masjid al madaris war rubut, tidak masuk kategori haram ketika orang junub itu diam di dalam madrasah, di dalam ribat. Nah, ya tidak apa-apa meskipun dalam keadaan junub. Kemudian summastadradal musannif aidan min ahkamil hadatsil akbar ila ahkamil hadatsil asghar faqalah. Nah, sekarang kita berlanjut pada apa yang haram dilakukan ketika kita sedang mempunyai hadas kecil. Faslun fima yahrumu bil hadatsil asghari. Seperti apa? Ini kita lanjut. Wa yahrumu 'alal muhditsi hadatsan asghara salah satu asya. Orang yang sedang mempunyai hadas kecil, artinya belum punya wudhu lah, wudhunya batal, haram melakukan 3 perkara. Salah satu asya. Pertama, as-sholatu, haram melakukan sholat. Wa tawafu, haram bertawaf. Wa masul mushafi, haram menyentuh mushaf. Wa hamluhu, haram membawa mushaf. Wa kadza kharitatun wa sundukun fihi ma mushafun. Begitu juga kharitoh. Kharitoh ini gambar peta bumi, dan sunduk. Sunduk adalah semacam peti, wadah, yang mana di dalamnya terdapat mushaf, ya haram juga disentuh. Kemudian wa yahillu hamluhu fi amtiatin. Boleh kita membawa orang yang sedang mempunyai hadas kecil membawa mushaf, tapi mushaf tersebut dibawa dengan barang-barang yang lain. Misalnya pergi ke pasar, misalnya kita pergi ke pasar ingin beli pakaian, baju, sarung, plus sekalian beli Quran, beli mushaf. Maka pulangnya Quran dengan baju dan sarung itu disatukan dalam satu tas bungkus. Kita dalam keadaan hadas kecil, boleh kita bawa. Niatnya ya niat bawa barang belian, niat membawa barang bawaan, barang yang dibeli dari pasar, bukan niat membawa mushaf. Boleh meskipun dalam keadaan hadas kecil. Wa fi tafsirin aktsaroh minal Quran. Begitu juga kita dalam keadaan mempunyai hadas kecil menyentuh kitab tafsir, tapi tafsirnya lebih banyak daripada kalamullahnya, maka tidak apa-apa, tidak haram, meskipun di saat itu kita dalam keadaan mempunyai hadas kecil. Wa fi darahima wa dananirah wa khawatimah nukisha ala kullin minkuma Qur'anun. Begitu juga tidak haram bagi orang yang mempunyai hadas kecil menyentuh mata uang dirham, dinar, ataupun cincin, menyentuh cincin yang di mata uang tersebut, di dinar, dirham, ataupun cincin tersebut dilukiskan kalamullah, Al-Quran. Kita nyentuh dalam keadaan punya hadas kecil, tidak haram. Tidak haram. Kemudian wala yumna'ul mumayyiz al-muhdits mimmassi mushafin
walauhin lidirasatin wa ta'allumin. Kalau ada anak ya yang tamyiz, yang hadas, itu tidak kemudian ia menyentuh mushaf atau menyentuh papan tulis yang ada tulisan kalamullah, tujuannya untuk dirosah, belajar. Lidirasatin wa ta'allumin. Maka tidak usah dilarang. Tidak apa-apa. Tidak apa, menyentuhnya tidak apa-apa. Tidak usah dilarang. Ini pembacaan perkara yang haram bagi wanita yang haid, perkara yang haram dilakukan bagi muslim-muslimah yang sedang mempunyai hadas besar maupun hadas kecil. Ajukan kritik dan saran atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita mudzakarahkan menjadi ilmu yang bermanfaat barokah, tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.